Mari maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari tepang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Hukum di Tengah Kita. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa di hari ini. Mbak Indah puasa? Alhamdulillah sudah berbuka tadi. Oh udah, Oke. tadi waktu zuhur ya? Oh enggak, pas adzan subuh. Ya, enak. Tapi ini kalau sudah semakin mendekati H-4 ini sudah. H-4 ini biasanya puasanya tuh semakin ringan. Oh kok bisa gitu ya? Karena biasanya kita sudah tahu sesaat lagi kita akan bertemu dengan keluarga tercinta. Oh gitu. Mudik. Ya. Kalau saya enggak, tetap berat nih. Kenapa? Karena perjalanan itu kan panjang. Panjang. Mau mudik. Nah ini saya lagi mikir nih, nanti gimana Macet. keamanannya di tol, terus pas keluar dari tol itu gimana? Ini mikir ini, bagaimana ini? Ini pas banget. Mungkin kita bisa lihat cuplikannya berikut ini. Tingginya angka kecelakaan pada arus mudik Lebaran 1444 Hijriah atau pada tahun 2023 ini di Telantas Polda Jatim bersama Polisi Militer dan Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri beberapa waktu lalu menggelar operasi keselamatan batas kecepatan di ruas tol Ngawi Kertosono. Tepatnya di rest area kilometer 597B, Desa Pule, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Sejumlah petugas gabungan menghentikan setiap kendaraan yang diketahui melaju dengan kecepatan tinggi, yaitu di atas 100 km per jam. Sejumlah pengemudi banyak yang tidak menyadari jika dirinya telah melajukan kendaraan di atas batas maksimal. Namun mereka tidak bisa berkutik setelah diperlihatkan foto rekaman CCTV. Meski demikian, banyak pengemudi yang senang dengan operasi overspeed di jalan tol ini karena bisa mengingatkan para pengendara akan pentingnya keselamatan di jalan tol. Bagi pelanggar langsung diberi sanksi tilang untuk kemudian sidang di pengadilan setempat. Sementara, operasi ini akan terus digelar hingga momen arus balik dan operasi ketupat dimulai. Sebelumnya ruas jalan tol Ngawi Kertosono sering terjadi kecelakaan lantaran kecepatan para pengemudi seringkali melampaui batas. Melalui cuplikan tadi itu menandakan kita harus waspada walaupun nantinya akan mudik di tahun ini. Ini akan jadi mudik yang terbesar karena kemarin kan sempat dilarang mudik. Tahun sekarang ini udah tuh bebas nih. dibebaskan. Tapi saya juga agak khawatir nih, ada ini tadi pengukuran kecepatan. Sebagai alumni Fast Furious ini kan saya khawatir. Naik apa Fast Furious ya? Sepeda atau mobil? Beca. Kenapa? Jadi bingung nih nanti. Kan ketilang dong. Iya dong. Ini kan dong? supaya semuanya selamat, nyaman, berkumpul dengan keluarga tercinta. Tapi kira-kira macet enggak ya? Kan pasti pelan-pelan. Mending kita nanya sama ahlinya aja ya. Oke, ada ini ya. Ada, langsung sudah hadir di studio JTV. Terima kasih, selamat malam. Ada Bapak Kombes Pol M. Taslim Khairuddin, Dirlantas Polda Jawa Timur. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga GM Office 3 Ruas Tol Surabaya Gempol sekaligus Dirut PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto, Bapak Dominikus Hari Pratama. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Terima kasih untuk meluangkan waktunya hadir malam hari ini. Kita berbicara mengenai antisipasi kecelakaan saat mudik Lebaran di tahun ini 1444 Hijriah. Mungkin kita bisa tanya dulu nih, kalau untuk biasanya nih, ini kan akan menjadi mudik pertama terbesar setelah kemarin sempat COVID ya, ada batasan-batasan. Kalau sekarang tuh udah nggak pakai masker nggak apa-apa, semua boleh mudik bebas ya Pak ya. Nih. Ini ada hal-hal yang diperkirakan nantinya kalau untuk kendaraan-kendaraan yang akan masuk dan keluar Jawa Timur, sudah ada perkiraannya nggak Pak? Ya terima kasih. Jadi yang pertama, yang sampaikan tadi benar bahwa
tahun 2023 ini Lebaran kali ini memang agak berbeda dengan 2022, apalagi dibanding 2021. 2021 dengan 2022 terjadi peningkatan, dan 2023 peningkatannya agak tinggi sampai dengan 30%. Hasil survei dari Kemenhub itu dari 2022 sekitar 85 juta pemudik, maka di tahun 2023 ini mencapai 123. Wow. Dan sisa yang ke Jawa Timur itu 19, sekian persen atau kurang lebih 23 juta orang nanti akan masuk ke Jawa Timur yang akan mudik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau tadi apa ya, kita masalah laka ya, cara menyangkut masalah laka, antisipasi. Kalau kita bicara laka, terima kasih, ini momen yang bagus sekali, terima kasih kepada JTP. Kalau kita bicara laka ini, di Lebaran memang terjadi peningkatan yang tajam. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa tanpa kita sadari setiap hari yang meninggal dunia di Jawa Timur ini kurang lebih antara 13 sampai dengan 15 orang setiap hari. Pada saat momen mudik Lebaran? Bukan. Hari-hari itu hari-hari biasa. Hari-hari biasa. Hari-hari biasa saja udah begitu, bagaimana nanti dengan Lebaran? Betul. Nah, karena angka kematian per tahun itu kurang lebih sekitar 5.200-an orang per tahun ya. Kalau dibagi maka per hari itu antara 13 sampai dengan 15. Kalau kita bicara Lebaran, tahun 2021 ke 2022 sudah meningkat tajam. Dari kurang lebih sekitar 500 menjadi kurang lebih 800. Jadi 300 orang meninggal dalam kurun waktu selama operasi yang tidak lebih dari 7 hari, 8 hari. Jadi kalau kita bicara logika berdasarkan data tadi, maka di 2023 ini mestinya akan terjadi peningkatan. Nah, sementara kalau kita bicara kecelakaan, mohon maaf, ini menjadi persoalan kita bersama. Yang pertama saya ingin katakan bahwa dari sisi usia, korban yang meninggal dunia itu antara 16 sampai dengan 60 tahun. Ini adalah usia-usia produktif. Betul. Ketika usia produktif terus berkurang, maka usia tidak produktif semakin tidak tertanggung. Kesempatan pendidikan terbatas, menjadi kurang wawasan menyebabkan terbatas juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika kebodohan dan kemiskinan, maka dalam konteks agama ya dekat dengan kekufuran. Betul. Bagi negara juga bahaya, karena beban negara akan semakin besar karena banyak yang tidak produktif, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita bicara upaya, maka dimulai dari, ingin saya mengatakan bahwa kita mulai dari mengidentifikasi 4 faktor penyebab kecelakaan. Bapak, mohon maaf. Nanti untuk upaya kita akan bahas di segmen selanjutnya, boleh? Oke. Karena tadi disebutkan sudah kecelakaan ini dampaknya ternyata panjang sekali. Itu kenapa bisa diantisipasi, kalau bisa diantisipasi dulu sebelum terjadi. Betul. Nanti kita juga akan ngobrol sama Pak Dominikus. Ini biasanya titik-titik mana yang rawan terjadi kecelakaan. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hukum di Tengah Kita. Ini mengantisipasi kecelakaan di mudik tahun 2023 ini. Ya, betul, karena efek sampingnya ternyata banyak dan panjang. Ya. Itu kenapa tadi juga saya nggak mikir loh sampai sejauh itu. Ternyata efeknya seperti itu ya. Permisi, hari-hari Ibu juga nggak mikir. Dibantu mikir ya, sama Bapak Kombes Pol di sini ya Pak ya. Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan beberapa antisipasinya. Ya. Boleh dilanjutkan lagi nih Pak. Jadi yang pertama, ketika kita ingin bicara antisipasi supaya dia lebih komprehensif, maka kita harus mengidentifikasi apa sih sebenarnya faktor penyebab terjadi kecelakaan itu sendiri. Faktor penyebab kecelakaan itu pada dasarnya ada 4. Yang pertama faktor manusianya sendiri, seperti pengemudi ini maksudnya ya, para pengguna jalan. Kemudian ada faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam. Kalau kita bicara secara keseluruhan, sebenarnya ada keterlibatan manusia di dalamnya.
pengemudi yang memang sudah manusia, yang kedua jalan juga Jalan juga terkait yang dengan mungkin manusia, kendaraan juga ketika tidak siap berarti manusianya yang salah. Betul. Alam sendiri sebenarnya masih bisa dikelola oleh manusia. Nah, oleh sebab itu saya ingin katakan yang pertama tentu yang paling menentukan adalah pengemudi itu sendiri. Kita hanya bisa berupaya, tapi yang menjalankan adalah mereka. Yes. Jadi tidak adil rasanya ketika kami terus yang dituntut untuk bagaimana Setuju. upayanya. Harapan kita kalau bisa ya tentu pengemudinya juga memiliki upaya-upaya. Oleh sebab itu harapan kami pengemudi tetap berhati-hati ketika mengemudikan kendaraan di jalan. Arus mudik barangkali tidak terlalu persoalan bagi kita karena Jawa Timur adalah ujungnya. Kalau tadi 123 sudah disortir di Jawa Barat, di Jawa Tengah, sisanya 19% baru masuk Jawa Timur. Oh, oke. Nah, persoalan kita justru bagi pemudi adalah Jawa Timur karena ujung adalah titik lelah. Karena titik lelah maka potensi terjadi kecelakaan menjadi tinggi. Oke, mungkin Kemudian dari upaya kami sendiri yang pertama di jalan tol kami sudah bersepakat dengan teman-teman Jasa Marga ada kurang lebih sekitar 72 titik yang kita identifikasi rawan. Untuk jalan tol sendiri ada 7 titik. Nah, itu nanti kita pasang speed trap untuk mengingatkan pengemudi karena memang kecelakaan yang terjadi di jalan tol itu disebabkan oleh kecepatan tinggi dan kurangnya lampu penerangan. baik. Mungkin kita bisa kali ini beralih ke Pak Doni. Boleh ya Pak ya? Nambahin nih kalau dari Jasa Marga sendiri, titik-titik mana sih tadi sempat disebut juga sebenarnya kalau Jawa Timur tuh biasanya titik lelahnya di situ. Kalau ujungnya karena ujung itu rata-rata juga karena apa mereka pada akhirnya kalau kecelakaan terjadi itu karena biasanya karena apa sih Pak paling banyak penyebabnya? Ya memang tadi disampaikan Pak Dirlantas bahwa memang ada 7 titik lokasi yang harus diwaspadai di jalan tol di Jawa Timur ya, mulai dari Ngawi sampai ke Probolinggo Timur. Nah itu di titik tersebut memang kebanyakan adalah lokasi di mana trase jalannya ada lurus. Jadi pada saat kondisi lurus justru pengemudi itu biasanya agak ngantuk, lengah, dan memang dari data kami memang mayoritas yang ngantuk. Jadi makanya tadi ada upaya kita selain tadi speed trap atau rumble stripe ya di tempat kami rumble strip di 7 titik tersebut juga ada tambahan juga lampu-lampu flip flop yang bisa mengingatkan pemakai jalan kalau malam hari dia harus lebih aware. Juga himbauan-himbauan juga di baik melalui radio atau mungkin juga dari VMS kami yang ada di jalan, yang display-display itu juga kami ingatkan juga bahwa pengemudi itu harus selalu ya kondisinya visinya bagus lah karena jalan tol kita itu untuk Jawa Timur aja kan hampir 300 kilo nih. Nah, itu kalau dari Ngawi katakanlah mau ke Probolinggo kan juga jauh 4 jam itu tetap harus ada. Ini ruas Jakarta juga kah? Yang rawan? Tidak, ini tadi Pak Dirlantas bicara Jawa Timur saja. Jawa Timur ya. Jadi bisa bicara dari mulai Ngawi sampai ke Probolinggo Timur. Itu yang Transjawa. Belum lagi nanti yang ada non Transjawa kan ada juga ini yang Padaan Malang, Surabaya Gresik kan juga ada juga beberapa titik yang memang. Yang paling padat tuh biasanya di daerah mana aja sih Pak? Yang memang rame itu Surabaya Gempol dan Surabaya Mojokerto ya. Surabaya Gempol dan Surabaya. Ya, tapi karena rame justru pengemudi lebih aware, tingkat kecelakaannya rendah. Yang lebih tinggi itu justru di daerah tadi disampaikan pada saat di awal operasi di Ngawi Kertosono ya. Itu memang angka kecelakaannya cukup tinggi di sana. Itu yang jadi titik lelah pengemudi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Oke, itu yang jadi titik lelah itu biasanya justru yang rawan sekali ya Pak ya. Mungkin bisa disarankan ada hiburan gitu di tengah-tengah gitu, di pinggir-pinggirnya. Rest area. Bagaimana banyak. dengan keberadaan rest area Pak? Apakah kalau ini sudah diperhitungkan sebenarnya? Kalau ketentuan dari Kementerian PU kan rest area itu minimal tiap 40 kilo ada satu ya. Nah, itu kalau kita ngitung dari Ngawi sampai ke sini kan cukup banyak titiknya ya. Itu saya kira kalau saran dari perhubungan kan maksimal 4 jam pengemudi itu harus berhenti istirahat. Maksimal 4 jam. Maksimal udah. jam ya. Itu juga sebenarnya nggak cuma untuk manusianya Pak ya, tapi untuk kendaraan. Juga sama. Bener. Oke. Kalau dari kita kembali lagi nih Pak ke Bapak Kombes Pol di sini. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang bertugas pasti akan ada berjaga nih Pak ya. Oh sudah pasti. Kita kalau nggak salah personil yang kita lebatkan angka persisnya saya lupa ya, kurang lebih sekitar 17.000 sekian orang. Yes. Itu meliputi jajaran Polri sendiri di angka 10 ribuan, kemudian lintas sektoral termasuk teman-teman TNI itu kurang lebih sekitar 7.000. Itu nanti yang akan digelarkan di
lapangan, tetapi tidak hanya di jalanan, tapi juga tempat-tempat rekreasi, sentra-sentra publik, kemudian tempat-tempat ibadah, termasuk penyeberangan laut nanti di Madura, Gresik yang melintas. Kalau boleh kita kembali ke kecelakaan tadi ya, Betul. supaya lebih komprehensif. Kita sudah berkoordinasi di apa yang disampaikan oleh Pak Juni tadi, itu adalah bagian dari kita berkoordinasi. Kemarin kita di Batu sudah kita bincangkan itu, apa yang bisa kita lakukan termasuk oleh teman-teman Jasa Marga. Di rest area nanti kita harapkan nanti ada public address yang terus mengingatkan. Tadi yang sampaikan oleh beliau, kita minta itu yang di semacam ada tulisan himbauan yang ada di jalan tol itu terus mengingatkan pengemudi. Betul. Kemudian yang tidak bisa kita hindari, yang harus juga menjadi atensi atau perhatian kita adalah kecelakaan yang terjadi di jalan arteri. Cukup tinggi. Nah, ada banyak upaya kita, salah satunya misalnya lintasan sebidang kereta api itu cukup banyak memakan korban. Apalagi Jumlah kecelakaannya. Yang tidak ada palang pintunya? Betul. Wow. Jadi se-Jawa Timur ini ada kurang lebih sekitar 1008 lintasan sebidang, 758 diantaranya belum ada palang pintu. Jumlah kecelakaannya mungkin nggak terlalu banyak, hanya setahun itu di angka 100-an. Tetapi setiap kecelakaan itu dipastikan menimbulkan korban jiwa, Ya, betul, fatalitas Pak. korbannya. Nah, salah satu upaya kita adalah bekerja sama dengan Pemda, dengan kelurahan, kecamatan. Nanti yang lintasan sebidang belum ada palangnya dijaga. Kira-kira seperti itu. Kemudian kehadiran personil kita di lapangan setidak-tidaknya ini mencegah orang untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan. Betul, kalau biasanya lihat kan agak sedikit takut ya, kita agak sedikit kader gitu loh Pak, direm-rem dikit gitu Pak. Nah tapi saya penasaran, biasanya kalau dari tahun kemarin itu apa yang biasanya dikonsultasikan? Kalau misalnya minta bantuan tuh apa aja, penasaran ya? Jangan-jangan ada yang minta ongkos, saya takut deh gitu. Itu mungkin saya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Mbak Indah, pasti kita punya harapan tuh semuanya tuh lancar. Tapi kadang-kadang tuh namanya di jalan kita nggak bisa prediksi ya Pak ya. Betul, kita nggak Kadang-kadang pernah ada tahu apa ban yang terjadi. bocor, Nah, terus itu. kita nggak tahu harus minta bantuan siapa. Kalau dari Jasa Marga sebenarnya bisa menyediakan bantuan-bantuan seperti apa sih untuk mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesulitan pada saat melakukan perjalanan? Ya, jadi kami juga menyediakan bantuan-bantuan buat pengguna jalan ya, yang bisa dikontak melalui Call center, call center kami yang 14080. 14080. Ya, itu untuk seluruh jalan tol di Indonesia yang dikelola Jasa Marga. Oke. Kemudian juga ada juga kami aplikasi dari mobile itu Travoy. Itu Tuh juga harus punya tuh ya. harus punya sebaiknya karena itu ada informasi banyak dari mulai tarif tol yang mau kita lewati, CCTV yang ada di jalan tol kita juga bisa dipantau di situ. Kemudian tadi permintaan tolong secara cepat, mau minta patroli jalan tol atau minta derek, ambulans segala macam itu ada di sana. Yep. Nah, layanan kami kepada pemakai jalan memang lebih kepada kita upaya membersihkan lajur dari gangguan. Artinya kalau ada pemakai jalan, mulai gangguan di lajur, kita pinggiran dulu. Benar, biar nggak ganggu yang lain ya Pak. Kita tanya apa masalahnya. Kalau memang bisa ditangani di tempat, ditangani oleh teman-teman kami. Kalau tidak bisa ya nanti akan diderek ke terdekat. Nah itu free sebenarnya. Itu free, wow. Free gitu Sampai ya. gerbang tol terdekat ya. Sampai gerbang tol terdekat. Kalau sampai mau ke Selebihnya rumah kalau ya didorong lagi bayar. Tapi ada tarif Bapak, resminya. Ada tarif. Bapak, itu kenapa tadi kan sempat disebutkan harus 100 km per jam Batas kecepatan ya. batasnya? Baik, di jalan tol sebenarnya ada dua batas kecepatan. Ada minimal, ada maksimal. Ya. Minimal kalau terendah juga mengganggu kendaraan yang lain. Kalau terlalu cepat juga berbahaya. Nah minimal itu 60 km per jam. Kalau maksimalnya juga ada dua. Yang pertama ada yang 80 km per jam itu untuk jalan tol yang di kota. Dari kalau kita di Surabaya ini Waru sampai Perak itu 80 km per jam.
Kemudian yang di daerah berbukit itu dari Malang, Pandaan, itu juga 80 km per jam, selebihnya 100. Jadi memang 100. dengan kecepatan itu jalan didesain untuk bisa menampung kecepatan seperti itu. Jadi kalau di atas itu memang kondisi jalannya jadi berbahaya untuk kendaraannya, karena memang kecepatannya tidak didesain untuk kecepatan di atas. Jadi itu sudah diperhitungkan Pak ya, kenapa Pada saat adalah paling perencanaan cepat, pembangunan itu paling tinggi 100 ya. Oke. Mbak, Berarti saya harusnya kalau lewat selain di ruas itu 100 saja ya? Ya. Salah aku kemarin tuh. kena apa? Jalan di tempat. Kemarin nih Pak masuk tol naik motor, nggak boleh. Pak, tapi kita mau nanya nih sama Pak Taslim. Tadi disebutkan teman-teman TNI, Polri, banyak yang akan berjaga, memberikan banyak bantuan. Sebenarnya Pak, kalau mempelajari dari tahun kemarin, banyak apa nih keluhan-keluhan yang mereka rasakan minta bantuannya rata-rata karena apa sih Pak? Secara keseluruhan sih kita belum ada terima keluhan dari masyarakat sih. Kalaupun kita temukan, karena Jawa Timur ini kan sisa yang kebetulan sebelum saya dinas di Jawa Timur kan di Korlantas. Memang kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI memang problemanya banyak. Ya. Tapi Jawa Timur cenderung landai. Kalau berdasarkan hasil data evaluasi tahun lalu, kalau bicara keluhan sih hampir tidak ada. Cuma yang memang menjadi keprihatinan kita adalah tingginya fatalitas korban. Memang ini sebuah konsekuensi. Tahun 97-99 saya pernah menjadi kasat lantas di Pemalang. Itu jalan arteri, jalannya kecil, jumlah kecelakaannya banyak, tapi fatalitasnya sedikit. Kenapa bisa begitu? Karena kendaraan jalannya pelan. Ya. Jadi kalaupun kecelakaan ya senggol-senggol sedikit lah. Tidak sampai fatal. Tapi dengan jalan yang terbuka seperti jalan tol ini kan memancing orang untuk memacu kendaraan kecepatan yang tinggi. Betul. Nah, jumlah kecelakaannya tidak banyak tapi fatalitas korbannya yang tinggi. Ini jadi persoalan. Memang ini ya memang dampak dari sebuah perubahan seperti itu. Jadi kembali saya ingin mengatakan sebenarnya pengemudilah yang paling bisa mencegah untuk bisa menekan angkanya. Pak, mungkin bisa dikasih tahu ada sanksi khusus Kak untuk yang kecepatannya lebih dari 100 km, atau mungkin kalau misalnya ada sanksi bisa dikatakan ini akan mendapatkan sanksi apabila kecelakaannya ini bentuknya seperti apa? Pasti kan ada Pak. Ya, sudah diatur di Undang-Undang 22 2009 pasal 311, ada kecelakaan yang akibat lalainya menyebabkan Kematian orang. Itu ancamannya 6 tahun. Akan tetapi ketika dia menyadari bahwa ini salah, tapi dia melakukan kesalahan itu, contoh misalnya trek-trekan ya. Tahu kan salah, tapi dia dengan sengaja melakukan kesalahan itu, dan akibat trek-trekan itu menyebabkan meninggal dunianya orang lain, maka ancaman hukumnya sampai 12 tahun. Lebih berat. Karena kalau misalnya yang di mobil di kendaraan di jalan itu kan karena tidak disengaja, itu kenapa tadi 6 tahun ya Pak paling lama? Ya, kalau yang di luar kemampuan dia ya tidak sengaja tadi karena lalai itu 6 tahun. Tapi kalau dia tahu ini salah tapi dia tetap lakukan, ancaman sampai 12 tahun. Bagaimana untuk yang pengemudi yang mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, itu termasuk di dalamnya. Artinya mereka harusnya paham persis bahwa ketika mereka mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi mabuk, dalam pengaruh obat narkoba, mereka harusnya paham persis bahwa itu sangat berisiko menimbulkan kecelakaan yang bisa merugikan baik dirinya maupun orang lain. Nah, seharusnya tidak boleh, harus ada kesadaran itu. Kalau upaya kita kan yang selama ini adalah dengan melakukan pemeriksaan di terminal-terminal begitu terhadap pengemudi, apakah mereka dalam pengaruh alkohol atau narkoba. Upaya kita sampai sebatas itu. Sisanya kembali ke pengemudi tadi. Termasuk pengecekan angkutan umum Pak, layak jalan atau tidak, bis. Itu include di dalamnya. Kita bersama-sama dengan teman-teman di SUB biasanya masuk ke terminal-terminal untuk melakukan pengecekan di lapangan. Karena yang ditakutin tuh Mbak, biasanya kan kalau lebaran gini Pak, mereka kejar setoran gitu Pak. Kebut-kebutan, pengen cepet, pengen dapat banyak gitu loh. Kalau itu saya menghimbau lagi kepada teman-teman, kepada masyarakat penumpang. Ya, penumpang kan
mereka kan mudik kan ingin ketemu keluarga, ingin silaturahmi. Ya oleh sebab itu ya kalau dia naik bis, pengemudi bisnya kencang-kencang ya tolong pengemudinya diingatkan. Jangan sampai nanti niatnya mudik ke keluarga, sampainya di Ternyata ke alam yang lain. Alam yang Iya, belum jalik ya. Kita ke Pak Dominikus nih. Tadi sempat katanya ternyata akan ketahuan kalau lebih dari 100 km ini dari kamera. Ini nantinya mereka akan gimana? Ketilangkah secara online atau diberhentiin di jalan pas exit tol langsung das gitu? Gimana Pak? Saya kan jadi was-was ini. Jadi kalau memang penegakan terhadap pelanggaran kan kewenangan dari timnya Pak Dirlantas. Jadi kami itu di lapangan hanya mengumpulkan data, kita capture kendaraan yang melebihi kecepatan, nah itu data itu kami kirimkan ke pihak kepolisian. Oh, diem-diem dikumpulin nanti ya Pak ya terakhir. Totalan akhir. Masuk ke sistem ETL-nya kepolisian. Pak, ini kan banyak juga orang itu kadang-kadang nggak bisa memperkirakan. Saya mau ke Solo, ke Jakarta, berapa ya? Kadang-kadang kita udah googling ternyata masih kurang gitu untuk saldo e-wallet mereka gitu. Ini gimana Pak untuk yang mereka pas udah mau nge-tap tapi nggak ada, kita harus ngisi kemana? Gimana? Disediakan enggak ini? Memang saran kami kan sebelum berangkat diisi cukupnya ya. Tadi informasi bisa dari aplikasi. Tapi itu nggak cukup. Di setiap rest area ada tempat pengisian. Oh ada. Kemudian juga di gerbang-gerbang tol yang memang sepi ya. Itu juga ada fasilitas pengisian. Kami memang menghindari untuk pengisian uang elektronik itu di gerbang yang ramai yang di tengah barier. Misalnya di Warugunung, di Sidoarjo 2, di Kejapanan itu sebisa mungkin janganlah mengisi di sana. Itu 24 jam ya? 24 jam. Soalnya biasanya kalau udah lewat jam 12 malam itu susah ngisinya. Nah, ini memang aplikasi perbankan ya, karena ini kan kita ketiga. Tapi setahu saya sih kalau kita kalau zaman sekarang sudah punya aplikasi di biasanya bisa lah. Tapi tergantung kartunya biasanya Pak ya. Ada yang semuanya bisa, ada yang tidak. Saya nggak tahu brand apa yang Enggak semuanya. Ya benar. Jangan Pak, nggak ngiklan di sini. Tapi di setiap gerbang tol ada petugas kan Pak yang bisa membantu kalau misalnya. Jadi kalau misalnya memang kehabisan, benar-benar kehabisan, ada pembantu yang akan, petugas yang akan membantu untuk tapping ada. Karena takutnya bikin macet ya Pak ya. Betul. Ini selama mudik lebaran ini nantinya akan ada fasilitas-fasilitas tambahan nggak di rest area mungkin? Ada sih, yang jelas tadi untuk top up pasti ada di sana ditambahkan, kemudian juga toilet kita juga nambahkan kapasitas. Iya benar itu Pak, itu yang paling dicari itu. Posko-posko dengan pihak kepolisian, dengan pihak kesehatan juga ada semua di sana. Oh. Dan mungkin biasanya juga ini ATPM ya, tapi mereka juga akan buka di sana. Refleksi mungkin biasanya kan ada tuh, refleksi. Yang nggak ada, iya benar. Dangdutan nggak ada lagi. Dangdutan. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hukum di Tengah Kita. Sambil bersiap, sambil tentunya Anda harus menyimak informasi ini karena ini penting terutama untuk yang akan berangkat mudik. Karena ini sudah H-4, bahkan sudah ada yang nyolong start dari kemarin-kemarin. Ya kan? Cuman sayangnya saya nggak bisa nyolong start. Kenapa? Butuh uang ya? Enggak, orang saya mudiknya deket sini. Oh, nggak jauh-jauh. Tapi biasanya yang paling ditunggu itu juga posko-posko yang bekerja sama dengan dinas terkait nih Pak. Biasanya kalau akan ada di titik-titik mana aja? Bisa diinfo nggak kalau untuk Jawa Timur? Se-Jawa Timur kita menyiapkan kurang lebih sekitar 276 pos. Wow, 276. Terdiri dari 216 pos pengamanan. Pos pengamanan adalah pos komando taktis. Jadi polisi itu mendekat pada titik kerawanan sehingga pos itu mendekat pada sumber kerawanan. Kemudian ada 44 pos pelayanan. Pos pelayanan ya tadi disampaikan biasanya ada refleksi nanti di pos pelayanan. Oh itu di pos pelayanan. Ya. Di mana aja itu Pak? Biar saya mampir nanti. Pos pelayanan itu seperti di rest area, di pelabuhan dan sebagainya. Nah kemudian ada 44 pos pelayanan dan ada 16 pos terpadu. 16 pos terpadu ini adalah di dalam satu pos itu kita bareng-bareng di situ ada seperti misalnya di pelabuhan laut itu biasanya di situ kita lengkap, di situ ada
dari pihak kesehatan, dari kita, Polri, Ada yang kemudian standby, Pak, ya? dari ya ada yang berjaga untuk membantu masyarakat yang akan mudik. Kalau ditanya titiknya ya banyak. Mau saya uraikan? Jangan Pak. Kalau saya Nanti uraikan, Berarti kalau Lebaran 200-an itu kayaknya. kalau 200 kalau yang paling urgent biasanya di mana Pak? yang paling urgent. Biasanya kalau yang biasa kita standby untuk di jalan tol itu di apa itu namanya Akses jalan tol ada. di pos pintu tol Ya, mana? Akses jalan Ya, tol. di Sidoarjo itu. Sidoarjo ada. Ya, itu kan mau masuk ke Surabaya itu yang biasanya paling ramai. Baik. Pak, mungkin kita ke Pak Dominikus. Tadi mungkin boleh disebutkan lagi nih Pak, titik-titik rawannya di mana aja biar jadi catatan tersendiri. Berarti kita adakah nanti kira-kira kalau misalnya itu terjadi, yang ditakutkan itu terjadi, antisipasinya nantinya harus apa nih Pak? Ya. Kalau dari Untuk kemacetannya ya. sisi kami sendiri sih tentunya adalah skenario-skenario kalau misalnya ada kejadian luar biasa di jalan tol. Kalau tadi yang titik-titik rawan di antara Ngawi Kertosono, itu di sekitar Madiun yang jalannya lurus, yang mungkin kalau kita lewat di ke arah Madiun ya ada apa? Kita sempat dulu masang yang jalan tol bernyanyi. Oh iya. Itu sebenarnya itu titik rawan juga. Oh. Orang agak awas itu perhatiannya kembali lagi ke jalan tol. Kemudian kalau masuk ke arah sini itu di kilometer 713 di Mojokerto. 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 Itu kami juga tadi sudah pasang rumble strap, kemudian juga ada lampu flip flop. Kemudian kalau ke arah Malang ya, ke arah Malang itu di kilometer 62. Itu juga agak rawan. Kemudian kalau di Pasuruan Probolinggo tidak banyak sih titik di sana. Banyak itu soalnya karena panjang terus. kebetulan juga agak berliku-liku jadi mungkin tidak terlalu rawan. Bapak, ini mungkin pertanyaannya untuk beberapa orang yang kalau ngikutin teknologi, sekarang tuh kan mobil tuh isinya nggak cuma bensin ya, ada yang listrik. Betul. Ada nggak Pak menyediakan plug-in untuk Kita mobil-mobil di listrik? tiap rest area yang besar sudah Yes, ada. sudah ada ya Pak. Kalau untuk Jawa Timur ada berapa Pak? Jawa Timur ini sementara baru di 2 lokasi ya, di kilometer 575 di Ngawi sama 626 Wilangan. Yap, Itu ada yap. untuk stasiun. Itu harus diperkirakan ya untuk yang mungkin mudiknya menggunakan mobil listrik ya Pak ya. Karena kalau untuk pengisian bensin sendiri lebih banyak. Lebih banyak. Bang. Kalau listrik baru 2 lokasi itu. Baru 2 aja. Oke. Berarti harus siap-siap power bank. Enggak ya? Nggak bisa ya Nggak bisa kan ya. ya. Oke. Terus Mbak Ida mau nanya apa untuk mudik tahun ini? Kan kalau tadi udah bahas tol, ini kalau di luar ruas jalan tol di mana aja nih? Kan juga banyak tuh. Ngomonginnya tol nih Pak. Kalau misalnya kalau di luar ruas jalan tol mungkin nggak cuma poskonya aja, tapi di sana juga ada beberapa yang berjaga, ada aturan juga kecepatan. Nah, itu dia. Iya, masing-masing Atau ruas khusus jalan di itu daerah tentu, rawan itu dipasang CCTV juga. yang kalau bicara pasang CCTV kan memang ada CCTV, kita sudah cukup banyak CCTV termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Juni yang di jalan tol. Itu kita ingatkan kepada para pengguna jalan, bisa disampaikan bahwa itu nanti terhubung dengan etle kami, sehingga ya jangan melewati batas kecepatan lah. Yes. Kalau tidak mau kena tilang nanti kira-kira begitu ya. Surat Mohon maaf, cinta. ini bukan bermaksud untuk ngancam, tapi mengingatkan Tapi lebih bener bagus. Pak, jangan nanti habis dapat THR terus bayar tilang ya. Nah, iya, Kitanya betul. sedih ya. Kemudian kalau di jalan arteri, yang saya bilang tadi ada 72 titik secara keseluruhan. 7 diantaranya itu jalan tol, berarti sisanya jalan arteri. Setiap kabupaten kota itu mesti ada 1 atau 2, 3 ruas jalan lah dari 39 kabupaten kota ini, sehingga menyeluruh dia, katakanlah demikian. Nah tentu itu menjadi perhatian kita dengan menempatkan personil. Kalau tadi bicara supaya pengemudi takut untuk melanggar, sesungguhnya kalau boleh saya berharap jangan pernah takut dengan keberadaan kami di jalanan, Betul. tapi takutlah dengan aturan itu sendiri. Yes. Ada atau tidak ada petugas, kalau memang harusnya taat ya Betul. taat sajalah kira-kira. Betul. begitu. Karena itu dibuat, peraturan itu dibuat juga untuk Demi keselamatan bersama ya Pak ya. Betul. Oke, untuk pengendara lain juga nantinya juga. Jadi kalau nyaman. katanya Mbaknya kan dibuat peraturan untuk ditegakkan, salah itu Mbak. Terus Dibuat aturan itu untuk ditaati. Untuk ditaati. Ini orang suka gitu Pak, suka salah. Suka ngawur Saya mau nanya nih kalau untuk ke Pak Dominikus, kadang-kadang tuh kan ada kendaraan yang muatannya tuh berlebihan gitu. Mungkin kadang-kadang mobil orangnya juga berlebihan.
terus kadang-kadang masih ada lagi di atasnya itu barang Nambah lagi. Nah, gitu. Nih kalau nanti sama Pak Kombes Pol saya mau yang ini naik motor tuh kadang-kadang pakai ronjot banyak itu kan ya Pak. Gimana Pak? Ada aturan khusus nggak kalau untuk jalan tol? Sebenarnya kalau mengacu ke undang-undang lalu lintas tadi itu jelas tidak sesuai ya. Tapi memang kembali lagi penegakan memang bukan di pihak kami. Jadi kami sih sudah menyediakan beberapa titik untuk timbangan ya. Supaya nanti di situ ketahuan ini memang melanggar Melebihi kapasitas. atau istilahnya odol ya. Iya. Over dimension overload. Memang di sisi kami sudah menyiapkan sarana-sarana untuk bisa melakukan pengecekan terhadap itu. Tapi kembali lagi penindakan memang bukan kewenangan kami. Oh, oke. Jadi Pak Kombes Pol gimana Pak? Tadi kalau pelanggaran yang disampaikan sampai sepeda motor melebar ya, itu pelanggaran dan potensi laka. Hanya saja ya yang harus jujur saya katakan di sini bahwa kami polisi ya tetap punya hati. Bener Pak, kadang nggak tega Pak ya. terus Pengen dibantu mudik, kita atau gimana Pak? Bukan masalah tega nggak tega. Masalahnya ini ada solusi atau tidak ada solusi. Oke, baik. Misalnya ketika pengalaman saya jadi Kapolres di Jawa Tengah begitu, tidak ada jalur angkutan umum sementara Yang anaknya kesana harus gitu sekolah, ya, Pak. sehingga anak yang di bawah usia, dia bawah umur naik sepeda motor. Andaikan saya larang, solusinya apa? Ini jadi persoalan. Betul. Jadi terkadang susahnya di sana. Tetapi harus kita katakan itu melanggar ketika memang dia sangat membahayakan ya tentu kita ambil. Kadang-kadang kan Pak ada yang mudik tuh bawa anak 3 sama istri, jadi gonceng 5 Pak, 5. bukan gonceng 3 lagi, gonceng Depan di 5. 2. Tadi Bapak tanya kan, ditanya dulu solusinya apa, mungkin bisa dianterin gitu, jangan-jangan gitu Pak. kayaknya. Minta dianterin gimana Pak? Ya kalau mbaknya yang tak antar. Oke siap. Pokoknya intinya gini, mudik Typing kan, typing Pak, ya? tapi ada ya Pak ya, tapi ada ya Pak ya, ini fasilitas untuk mudik gratis? Ada. Dari Korlantas kita ada. Nah persis datanya saya tidak tahu jumlahnya, tetapi setiap tahun kan memang kita ada program mudik gratis. Betul. Dan alhamdulillahnya kemarin saya dapat informasi dari Pak Kakor baru dibuka sudah full. Wow. Iya. Yang Kayaknya belum banyak full berarti peminatnya. masih ada nggak kemungkinan kloter berikutnya gitu? Itu saya belum. Nah, mudah-mudahan nanti kita upayakan lagi. Kita kan tidak secara keseluruhan dari kita. Kita juga memberdayakan pihak-pihak lain, pihak luar seperti perusahaan, CSR-nya untuk membantu kita. Mendahulukan yang lebih butuh. Mau kamu tinggal seretan Tinggal lotor melangkah. nyampe kok pakai mudik gratis. Kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hukum di Tengah Kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama. Hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama. Hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ini saya senang banget nih, udah nggak sabar mau mudik ya kan. Kamu punya desa? Punya. Oh punya. Punya, alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Tapi lebih ke kadang-kadang ada orang itu sebenarnya nggak mudik Pak, dia maunya liburan. Nah itu. Bersama dengan keluarga tercinta. Nah ini yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Dominikus, sekaligus mungkin nanti bisa dikasih tahu juga harapannya untuk libur mudik lebaran tahun ini nih Pak ya, untuk masyarakat di seluruh Jawa Timur dan juga Indonesia nantinya. Pak, sebenarnya kalau untuk titik-titik rawan ini biasanya H+ berapa dan H- berapa? Biasanya padat banget nih ya Pak. Kalau untuk lebaran sih sebenarnya di Jawa Timur berbeda dengan di Jawa Barat atau DKI ya. Justru kita itu ramainya pada saat hari H lebaran. Oh hari Pas H. Hari Oh H. berarti Itu mereka habis sholat langsung mudik. Ya, silaturahmi lah, bukan justru Oh, silaturahmi itu. oke. Jadi titik puncaknya di situ. Nah justru yang harus diwaspadai bukan di jalan tolnya, tapi di pintu-pintu keluar masuk. Di pintu-pintu Di Madiun, di Ngawi, di Nganjuk, kemudian kalau di sini ya tadi Pak Dirlantas di Sidoarjo, di Pandaan, kemudian di Singosari, itu kan menuju daerah-daerah wisata itu yang biasanya kemacetannya memang luar biasa. Nah, itu yang justru perlu di situ, perlu diwaspadai. Sudah ada antisipasinya belum? Tentunya ada. Nanti kita sama dengan timnya Pak Dirlantas. Tadi posko-posko ada di situ.
Kemudian juga kalau tadi untuk harapan kepada pemakai jalan ya tentunya tadi siapkan fisik sebaik mungkin. Ya. Kemudian kendaraan juga harus disiapkan sebaik mungkin karena memang itu juga bisa jadi faktor untuk kontribusi kecelakaan. Yang tadi jangan lupa kembali lagi uang elektroniknya saldonya harus cukup. Harus cukup. Pak, mungkin kalau misalnya ada beberapa titik yang rawan, yang macet, biasanya ini macetnya parah, adakah tambahan-tambahan exit tol nantinya yang akan diberikan? Kalau tambahan exit nggak ada, tapi kami menambah kapasitas transaksi di gerbang-gerbang kami. Oh, gigitnya ditambah. Ya, petugasnya pasti nambah, kemudian alatnya juga pasti nambah untuk tapping. Itu kita beberapa mobile reader kami tambahkan di sana. Harapannya tadi supaya antrian di transaksi itu bisa lebih cepat. Baik. Baik, terima kasih. Kita ke Bapak Kombes Pol di sini. Pak, kalau Bapak biasanya Pak, kalau tadi kan disebutkan biasanya pas hari hanya nih. Ya. Itu kan termasuk nggak cuma di tol Pak ya. Di luar jalan tol juga pasti di mana-mana ini karena pengennya tuh unjung-unjung ke rumah keluarga, ntar gantian gitu. Ini juga kalau dari teman-teman Polri ada antisipasi khususnya Kak Pak? Seperti disampaikan Pak Juni, memang yang agak kita perlu perhatian itu nanti setelah Lebaran. Karena ini bukan arus mudik lagi, arus aglomerasi. Ya, aglomerasi. Jadi masyarakat yang akan berkunjung ke sentra-sentra publik. Setidak-tidaknya ada 4 titik yang perlu kita antisipasi. Yang pertama di pintu tol Sidoarjo, tadi dijelaskan sama beliau, dengan penambahan petugas untuk mobile rider untuk typing kartu tolnya. Kemudian di pintu tol Singosari, kemudian di pertigaan Pendem, ini kesempatan yang baik. Salah satu persoalan di pertigaan Pendem itu adalah dari arah Batu, setelah pertigaan itu ada pom bensin yang arah Batu di sebelah kiri jalan. Ya. Nanti dari arah Batu kalau mau isi bensin dia harus motong jalan. Betul. Nah itu kebijakan kita untuk tahun ini kita pasang itu di situ water barrier. Jadi tidak bisa memotong arus dari arah Batu mau ke bawah isi bensin tidak bisa. Sehingga kalau ini bisa disosialisasikan silakan dipikirkan untuk tidak berpikir isi pom bensin di sana. Karena itu salah satu yang menghambat arus di sana. Kemudian di Mengkreng itu pertemuan 3 arus ya. Jombang, Nganjuk dan Kediri. Tapi setelah ada jalan tol tidak terlalu persoalan, hanya saja kita tidak pernah mau berpikir underestimate, kita selalu overestimate, artinya siap payung sebelum hujan, mempersiapkan yang terbaik. Selebihnya kita menurunkan personil sebanyak mungkin di lapangan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat untuk bisa merayakan mudik Lebaran, kira-kira begitu. Kalau dari Bapak harapannya untuk arus mudik Lebaran tahun ini Pak? Harapan saya masyarakat pemudik bisa menikmati mudiknya, bersilaturahmi dengan keluarga. Selama di Surabaya juga bisa mengunjungi tempat-tempat rekreasi bersama keluarga. Hanya saja saya mengingatkan bahwa harus tetap hati-hati di jalan. Kemudian tolong ada pemaklumannya. Saat ini ada kurang lebih sekitar 40 juta jiwa penduduk Jawa Timur dengan tambahan 23 juta jiwa, berarti ada 63 juta jiwa nanti pada saat itu, tentu akan ramai sekali. Kami hanya mampu menjamin bahwa arus lalu lintas itu tetap lancar, akan tetapi kalau sedikit terhambat itu tolong dimaklumi. Yang kedua, ayo kita sama-sama menjaga meskipun lambat dia tetap berjalan. Kalau masing-masing orang tidak mau berdisiplin, mau menang-menang sendiri, saling mendahului, selain nanti bisa menyebabkan kecelakaan, juga bisa menyebabkan terjadinya stuck kemacetan yang parah, kira-kira begitu. Jadi kerjasama dari semua pihak ya Pak ya di sini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan tahun ini zero accident. Amin. Mudah-mudahan amin seperti itu. Baiklah, ini adalah penghujung kita untuk berdiskusi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dominikus dan juga Bapak Kombes Pol M. Taslim Khairuddin ya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat juga untuk pemirsa yang ada di rumah menjalani mudik Lebaran di tahun 2023 ini. Mbak Indah? Yang jelas jangan pernah takut kalau ada petugas yang jaga. Karena? Takut aja sama petugas akhirat. Oh iya. Saya Rina Koto pamit undur diri. Saya Ida Prastio. Selamat malam, sampai jumpa.
lebaran, kita menuju kampung halaman, bersama-sama mudik lebaran untuk saling bermaaf-maafan. Ingin merayakan hari kemenangan bersama saudara dan teman. Ramai orang mudik lebaran,